batang-batang pohon yang sudah kita bahas pertemuan yang lalu, semuanya batang pohon kita di dunia umumnya memiliki kulit yang keras atau mungkin pun kulitnya lembut seperti pisang misalnya, tetapi juga basah dan segala macam hal yang mungkin memiliki banyak hal yang membuat manusia tidak ingin memegangnya, ada getah dan seterusnya. Tapi kalau di surga batang pohonnya emas, sulit dibayangkan batang pohonnya emas tapi bisa berbuah, kuasa Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil, gitu kan? Dan kita tidak perlu heran hal-hal yang seperti ini teman-teman sekalian, karena Allah Maha Kuasa dan kita memang ini dasarnya manusia, anak Adam penghuni surga. Kita di tempat kita memang di sana. Gitu. Ayah kita Adam alaihissalam diturunkan dengan istrinya Hawa ke muka bumi, kemudian akan kembali ke sana. Cuma sedikit cobaan di sini sekarang, ini loh perintahku kata Allah, untuk kembali ke tempat kalian, bahkan bisa meninggikan derajat-derajat kalian, lakukanlah ini, itu, dan seterusnya. Ya, ketaatan-ketaatan dan tinggalkan kemaksiatan. Tapi orang yang bangkang tidak akan ke sana loh ya, tidak akan kembali ke tempatnya, dia akan kembali ke neraka, tempat siksaan yang sudah disiapkan sebagaimana sudah panjang lebar kita jelaskan. Semua fasilitas di surga, fasilitas yang tidak bisa dibayangkan, susah sekali ya, dengan dibayangkan. Tetapi kita imani, karena keimanan akan memudahkan kita untuk meyakininya. Ya. Contoh misalnya air yang kita bahas. Bagaimana bisa ada air jalan di depan mata seseorang ahli surga di istananya tanpa tersentuh tanah, dan dia bisa mengambilnya tanpa tertumpah di lantainya. Gitu kan. Itu semua sudah kita jelaskan panjang lebar. Semua ini saya review kembali dan masih banyak yang kita tidak reviewkan tentunya untuk menekankan sebuah poin. Pada saat kita membahas pasal ke-22 tentang masalah pasar ini, jangan dibayangkan seperti pasar kita yang becek, yang kotor, ya. Atau mungkin hanya seperti mall, orang masuk kemudian lula-lalang, toko bersebelah-sebelahan, bukan itu. Memang disebutkan dalam hadis masalah pasar, tetapi di sini tidak ada transaksi. Pasar ini tujuannya hanya dijadikan oleh Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah sebagai tempat pertemuan ahli surga. Dan umumnya ini didatangi oleh kaum laki-laki di surga. Kaum wanita mereka tinggal di istana. Inilah yang akan kita bacakan hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di surga terdapat pasar. Mereka mendatangi pasar tersebut setiap Jumat. Lalu berhembuslah kepada mereka angin dari arah utara, dan hembusan angin tersebut mengenai wajah dan pakaian mereka sehingga mereka bertambah indah dan tampan. Ini jelas yang dimaksud adalah kaum laki-laki. Mereka bertemu, mereka keluar, mereka bertemu di situ. Kata sebagian ulama hadis maksudnya mereka saling kenalan ya, satu sama yang lain. Karena ada kaum-kaum sebelum kita yang beriman, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Shu'aib, kaumnya Nabi Saleh. Kita sama-sama di surga. Maka kita berkenalan sama mereka dan itu setiap Jumat. Tentu di surga sudah tidak lagi sholat Jumat, gitu kan. Tapi mereka bertemu. Satu-satunya ibadah yang tertinggal yang kita lakukan di dunia dan akan ada di surga adalah zikrullah. Karena kita selalu berzikir, bersyukur kepada Allah SWT pada saat itu. Kemudian mereka pulang menemui istri-istri mereka dalam keadaan semakin tampan dan mempesona. Berarti jelas ini kaum laki-laki ya. Karena para istri mereka menunggu di rumah atau di istananya. Melihat itu, istri-istri mereka berkata, demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan mempesona setelah meninggalkan kami. Tadi baru keluar menuju ke pasar, kemudian sekarang balik, tambah tampan, berubah. Ya. Ini bukan karena pergi salon suaminya, ya. Kemudian baru cukur baru. Ya. Enggak, kadang-kadang orang kalau pergi salon, cukur balik, masih ada saja harus mandi, gerak. Enggak ada, ini tiba-tiba sudah sangat sempurna gitu. Nggak ada lagi orang jelek di surga, nggak ada lagi orang jelek. Dan sebagaimana juga sudah dijelaskan, salah satu ciri ahli surga adalah mereka memiliki kulit yang sangat bersih ya. Nggak ada lagi orang yang memiliki kulit yang kotor, yang gelap, semuanya sudah berubah. Dan pada saat itu Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah juga menjadikan para istri di istana-istana mereka berubah juga tiba-tiba menjadi lebih cantik dan lebih mempesona dari sebelumnya. Karena para laki-laki penghuni surga berkata, demi Allah,
engkau juga semakin bertambah indah dan mempesona setelah kepergian kami. Dan ini sekali lagi ya, tanpa melalui proses. Dalam arti kata, ya Allah SWT ubah. Menjadi tiba-tiba lebih tampan, lebih segar, ya, lebih bersih, lebih rapi. Ya. Semuanya tiba-tiba seperti itu. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang surga tempat kenikmatan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, tempat istirahatnya orang mukmin di surga. Dan bumi ini, dunia ini bukan untuk istirahat. Salah. Kalau ada orang mukmin terus berlihai-lihai, malas, tidak sholat malam, tidak baca Quran, tidak hadir majelis ilmu, tidak puasa, maka ini orang yang salah ini. Karena dia harus tahu perbuatan-perbuatan ini yang membuat dia nanti mendapat derajat yang tinggi di surga. Di sana saatnya istirahat. Ya. Sekarang kita bekerja, seperti kita lagi keluar pagi, bekerja ke kantor, kita ikut jalan macet, apalah segala macam rintangannya, suka dukanya, hujan, segala macam, bekerja capek, pulang malam istirahat di rumah. Rasionalnya begitu. Jadi memang saatnya kita bekerja, Ibu sekalian, jangan malas-malasan. Sholatlah, puasalah, ya, sedekahlah, zikirlah, bacalah Al-Quran, hafal Al-Quran itu. Jangan penyesalan nanti terakhir baru datang. Ini rugi sendiri kita nanti. Ya. Karena penyesalan nanti terakhir teman-teman sekalian. Walaupun orang masuk ke dalam surga disepakati oleh para ulama, tidak ada orang ahli surga menyesal. Karena nikmat yang paling rendah pun di surga sudah membuat mereka sangat puas. Tetapi perlu kita renungin, selama kita masih hidup di dunia dan kita punya peluang untuk meninggikan derajat kita, kenapa enggak? Kenapa tidak kita lakukan? Apa sih yang membuat tidak mau sholat duha, tidak mau sholat sunnah qobliyah, tidak mau sholat sunnah ba'diyah? Berapa lama dikerjakan? Dan itu kalau dinikmatin akan jadi nikmat itu. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadis, innama ju'ila qurratu aini fis shalah. Allah telah menjadikan kenikmatan hidupku di sholat. Di atas segalanya sholat bagi dia. Sallallahu alaihi wasallam, dan kita pengikutnya harusnya kita mencontohi beliau. Salat itu nikmatin Bapak Ibu sekalian, dari takbir Allahu Akbar tenang, baca iftitahnya pelan, Al-Fatihah pelan, jadikan betul-betul sebuah pertemuan mulia antara kita dengan Sang Pencipta Allah. Tanda kutip di sini. Karena kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan salat gitu kan. Karena salat itu memang doa. Ya, seseorang sedang menyampaikan, sedang komunikasi dengan Tuhannya. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan kalau seorang hamba mengatakan Alhamdulillah, Allah menjawab dari langit, habadani abdi, hambaku memuji-muji saya. Memang ada respon. Kita kalau ruku kita mengatakan Subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Sami Allahu liman hamida, Allah telah mendengar siapapun yang memujinya. Rabbana walakal hamd, segala puji bagimu wahai Tuhan kami. Sujud Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Memang kita sedang komunikasi. Tahiyat at-tahiyatu lillah, semua ucapan baik yang kami ucapkan untuk Allah. Jadi semuanya memang komunikasi seorang hamba dengan Sang Pencipta Allah, maka harus nikmatin. Ya. Jangan bermalas-malasan. Malas ini adalah penyakit yang harus dijauhi dan tidak layak dipredikatkan atau bahkan melekat pada seseorang mukmin dan mukminah. Tidak boleh. Saatnya kita bekerja, gitu kan. Nanti di surga akan ada balasan yang membuat kita puas. Kata Allah dalam Al-Quran, "Fala sawfa yarda." Semua orang-orang yang berbuat ketaatan itu nanti dia akan ridho, dia akan luar biasa puas. Bahkan ya, mereka berharap kalau bisa kembali ke dunia supaya mereka mengulangi amal-amal soleh dan memaksimalkannya. Ya, kemudian barulah mereka meninggal dunia. Para sahabat itu kalau sholat sampai disebutkan dalam riwayat seperti tiang, seperti batang pohon yang tidak bergerak. Walaupun sampai disengat, ada beberapa di antara mereka disengat dahinya oleh lebah, berdarah, nggak bergerak. Karena nikmatnya mereka sholat. Ada di antara mereka dikena anak panah, berdarah, tidak bergerak. Gitu. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang cuma karena gerah sedikit, nggak mau sholat malam. Digigit semut, sudah berhenti, konsentrasinya buyar semua. Gitu. Yang lebih besar Anda atau semut? Hah? Lebih besar kita kan? Digigit ia sakit, ya sabarlah. Gitu. Kecuali kalau kita lagi tidak sholat. Gitu. Kalau lagi tidak sholat mungkin lain. Kita bisa memindahkan dia, tapi kalau lagi sholat, terus kemudian gara-gara itu syaitan tunggangi satu ekor semut untuk supaya kita tidak khusyuk sampai salam, ini bagaimana? Kehilangan banyak pahala, gitu kan? Makanya semua tempat, lokasi kita sholat memang sudah dibersihkan, diamankan, kemudian baru kita sholat, karena termasuk tambahan dan adab dalam bab sholat, kalau seseorang itu memperindah dan menambah kenyamanan tempat-tempat ibadahnya, sejadahnya sudah bersih, mukenanya sudah bersih,
sudah dibubui minyak wangi, kemudian segala macam hal yang merupakan masuk dalam bab adab. Itu nanti akan kita bahas insya Allah setelah selesai, karena bahasan kita tentang surga hari ini selesai ya. Insya Allah pertemuan akan datang kita akan masuk kembali ke kitab Minhajul Muslim. Kita akan lanjutkan bahasan kita, karena ini sebenarnya bahasan buku Rasulullah SAW cerita surga dan neraka ini pelengkap dari bahasan Minhajul Muslim. Pada saat kita bahas tanda-tanda hari kiamat, mahsyar, juga tentang kematian dan nikmat dan azab kubur, di Minhajul Muslim tidak disebutkan surga dan neraka, makanya kita pindah ke buku ini. Dan ini pasal terakhir kita dalam masalah surga dan neraka ini. Dan saya tetap berharap Bapak Ibu sekalian, buku ini harus selalu dijadikan sebagai rujukan untuk dibaca, bukan hanya pada saat kita taklim saja. Sebelum tidur review lagi kembali, baca tentang neraka, atau merasa futur. Futur itu kayak orang yang lemah lagi imannya. Buka buku ini, baca tentang neraka, baca tentang surga, janji-janji Allah, itu sangat bagus ya. Sangat bagus, sangat membantu kita sebenarnya untuk kembali mengingat akhirat. Karena beriman tentang akhirat ini sangat besar manfaatnya, luar biasa. Orang kalau mendahulukan akhirat dan selalu tahu kalau akan ada alam akhirat sana, dia buka matanya sehingga melihat realita memang dunia akan kita tinggalkan. Karena sehebat apapun seseorang, sekuat apapun fisiknya, sesehat apapun dia, setinggi apapun jabatannya, tetap mati gitu. Itu faktanya, itu nggak bisa kita bohong, nggak bisa didustakan itu, gitu kan? Dan semua yang kita kerjakan, sebagaimana ada hidup dan mati, akan ada hisab di sana, ada surga dan neraka, gitu. Maka seseorang beriman tentang adanya akhirat sangat luar biasa, membuat ketentraman jiwa, karena dunia jadi kecil buat dia. Seberat apapun cobaan dia bisa laluin, gitu kan? Apapun sifatnya, oh dunia sebentar, udahlah saya akan laluin, gitu. Udah kita akan laluin. Kita akan sangat semangat untuk mengejar akhirat itu, dan kita akan menganggap dunia ini kecil, apapun yang luput dari kita tidak masalah. Tidak ada sesuatu yang masalah. Sampai para ulama salaf anggota tubuhnya pun dipotong, bagi dia kecil, karena ini tidak akan abadi kok. Dunia dia mati, nanti dikasih jasad yang baru di akhirat. Jadi orang beriman sangat luar biasa. Kenapa para sahabat bersemangat untuk pergi jihad, padahal bisa dicincang badannya, bisa ditusuk, bisa segala macam, karena dia tahu. Dia sangat yakin kalau ditusuk nanti saya akan menuju kepada kehidupan abadi itu. Dan semua yang dijanjikan ini pasti ada. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak bakal mungkin pungkiri janjinya, gitu kan? Waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam penyampaian? Nggak mungkin salah, nggak mungkin salah. Dan sudah pernah saya bilang, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, hanya kita lakukan dengan menikmatinya dan sabar sebentar. Mati masuk surga. Maksiat tidak usah dikerjakan. Nggak ada manfaatnya buat kita sama sekali. Dibenci sama Allah, dibenci oleh manusia, efek jerahnya besar. Lalu untuk apa? Toh juga setiap kemaksiatan yang dilarang itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang diperintahkan atau gantinya. Kalau Allah haramkan misal daging hewan, tidak boleh dimakan semuanya jenis hewan. Allah ciptakan miliaran hewan. Lalu Allah berikan kita hawa nafsu mau makan daging. Susah, memang berat. Tapi enggak, Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, ayam, kuda, kelinci, ikan, banyak gantinya. Lalu untuk apa kepada yang haram yang sedikit itu, untuk apa? Khamr dilarang, baik ada gantinya susu, sirup, madu, banyak gantinya. Terus kenapa harus nyorot yang kecil sedikit itu? Gitu. Sementara orang kalau melakukan kemaksiatan Allah benci dan akan ada hukumannya, serta di mata manusia juga tidak disuka. Orang yang suka dusta, orang yang suka ganggu orang lain, sibuk mencari fitnah, aib-aibnya orang lain, memfitnah dan seterusnya, tidak ada orang yang suka. Kalau ada orang yang mendekat pun itu karena ada masalah dunia. Coba kalau seandainya dia sudah bangkrut atau dia sudah tidak punya jabatan, orang semua menjauh dari dia. Tapi orang beriman, subhanallah, ada harta nggak ada harta, kalau dia orang soleh atau soleh, orang suka. Oh si fulan, oh itu masya Allah tuh orang soleh, orang suka. Allah SWT berikan fitrahnya begitu. Sabar, sabar sedikit. Dan pernah saya jelaskan sabar itu dalam 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, memang butuh sabar. Hadir di majelis ilmu, duduk 2 jam, 3 jam, sabar memang. Tapi efeknya kan besar, gitu kan? Kita puasa, sabar, 14 jam gak makan dan minum, sabar. Tahan, sabar. Kemudian kita sholat malam, sabar, memang ngantuk, tapi bangun, sholat. Azan ke masjid, di rumah aja hujan, tapi sabar, jalan. Sabar, nggak ada sesuatu yang rugi kok, gitu kan? Sama yang kedua, sabar terhadap meninggalkan maksiat.
Ada penawaran, semua kita pasti terlintas dalam hidupnya, penawaran berzina, penawaran bohong, penawaran riba, penawaran buat nota palsu, banyak itu pasti. Karena syaitan, musuh kita selalu menawarkan itu kepada kita. Tinggal kita sabar, tolak, jangan mau. Selesai. Apapun godaannya jangan mau, komitmen, jalan. Oh ini Allah haramkan, saya nggak mau. Dan yang ketiga, sabar dalam semua cobaan. Apapun cobaan sehari-hari kita, sakit, gangguan orang, ghibah, sudahlah, anggap itu sebagai warna kehidupan. Sudahlah, kita lagi jalan macet, ya sudahlah, jalanlah, nanti akan jalan keluarnya ada kok. Kita ngoceh-ngoceh juga, macet tetap nggak bisa berubah. Ya. Sabar saja, nanti kita akan dapat jalan keluarnya. Kan gitu. Lebih baik orang menikmatinya, beda dengan orang yang tidak menikmatinya. Sudah, apa boleh hujan, ya sudah. Gerutu sampai ke rumahnya hujan, udah basah. Ya, pikirannya jadi kalut, ya, memungkiri takdirnya Allah, banyak masalah. Yang ke-23, pasal ke-23, ahli surga melihat Allah yang maha suci dan maha pemurah. Surah nomor 75 ya, ayat 22 sampai ayat 23. Tapi seperti biasa saya akan bacakan dari awal surah, karena ini hampir kita bahas, sebenarnya bisa saya bahasakan mereview apa yang sudah kita pelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kata Allah, aku bersumpah demi hari kiamat. Maksudnya itu pasti terjadi, maknanya. Demi zatku, kata Allah, kiamat pasti terjadi. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku juga bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Pasti hari kiamat akan datang jiwa-jiwa orang yang menyesal. Kenapa dulu saya zina ya, kenapa dulu saya bohong ya, kenapa dulu saya mukul orang ya, nyesal. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia itu mengira bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya setelah dia mati, dimakan oleh tanah, oleh rayap jasadnya, dia tidak akan kami bangkitkan, kami tidak satukan lagi. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Pastikan sebenarnya kami sangat berkuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Seketika pada hari kiamat nanti Allah akan bangkitkan, sebagaimana sudah pernah kita jelaskan hadisnya itu. Allah akan turunkan hujan, kata Nabi SAW, yang akan menimpa tulang ekor kalian dan kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya pohon dengan sangat cepat, tiba-tiba jadi besar, utuh semuanya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus menerus, padahal dia sudah diingatkan ayat demi ayat, hadis demi hadis. Para muballigh, para dai, para ulama terus mengingatkan, sadarlah, janganlah, tinggalkanlah, kerjakanlah, terus diingatkan, tapi tetap tidak mau. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ia berkata, bilakah hari kiamat itu terjadi? Benar enggak itu terjadi kiamat? Karena ujung-ujungnya begitu sebenarnya. Kenapa enggak sholat? Kenapa enggak puasa? Kenapa enggak tutup aurat? Kenapa enggak gini? Kenapa enggak gitu? Sudahlah, nanti aja. Sama saja bahasa dia sebenarnya, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta kita, adalah dia sama saja mengatakan kiamat itu benar enggak sih terjadi? Lalu Allah ceritakan masalah kiamat. Fa'idha bariqal basar. Pada saat itu mata akan terbelalak karena ketakutan. Pada saat dibangkitkan, baru sadar semua manusia di hadapan matanya terlihat. Wa khasafal qamar. Dan apabila bulan telah hilang cahayanya, semua langit akan menjadi cerah semuanya. Mahsyar akan dihamparkan dan matahari akan sangat dekat, cuma berapa mil sebagaimana sudah pernah kita jelaskan di tanda-tanda atau terjadian kiamat. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Dan matahari juga bulan dikumpulkan. Kata sebagian ulama tafsir, dikumpulkan adalah disatukan. Bulan dan matahari menjadi satu. Ya. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Pada hari itulah baru manusia berkata, kemana tempat berlari ini? Mau lari kemana? Mahsyar sebuah lapangan yang sangat luas. Kata Nabi SAW, berpasir putih. Dan semua manusia dibangkitkan berada di belakang nabinya. Kalla la wazar. Sekali-kali tidak ada tempat untuk berlindung pada saat itu. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Hanya kepada Tuhan kalianlah pada saat itu tempat untuk kembali. Nggak ada lagi sudah.
Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan banyak ayat Al-Quran masalah kiamat, langit akan terbelah, kemudian malaikat-malaikat akan memenuhi langit, bagaimana mereka menggiring dan mengawasi manusia pada saat itu dengan jumlah yang sangat banyak. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itulah manusia akan diberitahukan apa yang pernah dia kerjakan yang lalu dan apa yang telah dia lalaikan. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adhirah, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Ada sebuah hadis dia disebutkan, kalau ada orang nanti datang hari kiamat, diberikan kesaksian, ini loh buku amalmu, saya nggak percaya. Ini malaikat yang menyaksikan, saya nggak percaya. Ini tembok, tanah, udara, segala, saya nggak percaya. Siapa yang kau percaya? Diri saya sendiri ya Allah. Allah kunci mulutnya, lalu Allah buat semuanya bicara. Matanya bilang iya saya melihat, telinganya bilang iya saya mendengar, tangannya bilang iya saya menjamah, kemaluannya bilang iya saya menyentuh, kakinya mengatakan iya saya melangkah, semuanya. Setelah itu baru dia mengatakan, dalam Al-Quran diceritakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lima syahidtum alaina. Kenapa kalian ini menjadi saksi buat diri sendiri? Apa jawaban anggota tubuhnya? Antakanallahu alladhi antaka kulla syai'. Allah lah yang telah membuat kami berbicara, yang membuat segala satunya bisa berbicara. Jadi jangan bodoh teman-teman sekalian, jangan kita selalu bodoh menganggap kalau mata kita lihat haram, oh berarti saya tidak ada yang tahu, cuma saya sendiri. Nah, gimana cara? Mata itu fasilitas yang Allah kasih, gitu kan? Telinga itu fasilitas yang Allah kasih, dan dia sebenarnya kalau bukan karena Allah sudah tundukkan dan dia bisa bicara, dia akan menghardik kita. Kau salah gunakan saya nih, kau akan membuat saya disiksa nanti oleh Allah. Sama dengan sebagian ulama mengatakan makanan dan minuman kalau bisa berbicara, maka dia akan mengatakan kalau orang mukmin, saya berterima kasih, saya bersyukur sama Allah karena saya menjadi bagian dari tubuhmu. Dan kalau dia orang kafir atau fasik, karena sudah terlanjur Allah tundukkan makanan dan minuman itu buat kita, akan berkata, kalau bukan karena takdirnya Allah, saya nggak sudi menjadi bagian tubuhmu. Jangan konyol teman-teman sekalian. Semua anggota tubuh ini tidak ada andil kita sedikit pun di sepotong kulit kita. Di satu lembar bulu alis kita. Apa andil kita di situ? Ada sesuatu di gigi kita. Kita cuma tahu pakai sebagai fasilitas. Bagaimana kita tidak sadari kalau ini ada pemiliknya? Hah? Apa andilnya Bapak Ibu sekalian di bulu mata kita satu lembar? Di satu lembar rambut kita? Gak ada sama sekali. Kita sama sekali gak ada. Orang cuma pakai fasilitas. Seperti mobil sudah siap tinggal starter jalan.